Bacaan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Yesus. Mengundang para peserta sidang agung Gereja Katolik Indonesia, sidang KBI tahun ini. Monsinyur Anisetus Sinaga, Monsinyur Ludovicus Simanungan, hadir. Monsinyur Situmorang, Hadir. Monsinyur Aloysius Sudarso, Hadir. Monsinyur Hendy Susanto, Monsinyur Hilarius Moanura, Monsinyur Ignatius Suharyo, Monsinyur Satu yang berhalangan hadir sebab musuh iman dengan sendirinya hadir penuh dalam diri dia yang diberi kuasa olehnya. Sehingga sidang kita memenuhi quorum peserta, sehingga segala keputusannya akan sah dan mengikat untuk kita secara moral. Sekarang kita lanjutkan, Bapak Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia akan menyampaikan pembukaan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran persaudaraan eklesial dari Nuncio Apostolik. Terima kasih atas kehadiran dan kedatangan Bapak Dirjen Bimas Katolik sebagai pejabat publik yang memperhatikan secara khusus umat anggota masyarakat yang Katolik. Sebagai tanda kesatuan dan kebersamaan kita sebagai suatu masyarakat dan bangsa di sini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ekumenis dari Bapak Andreas Niwangu, Ketua Umum PGI. Kehadiran bapak-bapak membuat
persidangan ini menjadi hangat. Langsung mengantar kepada jangkauan yang luas, baik nasional maupun eklesial universal. Terima kasih dan mohon sapaan Bapak-Bapak, Ketua, peneguhan, dan pembernas yang bisa berguna untuk penegasan roh dalam persidangan KWI tahun ini. Mendorong pertobatan, metakardia, dan langkah misioner yang makin revolusioner seperti diantar oleh berbicara dalam sakta. Terima kasih. Yang lain-lain akan kita bahas di tempat lain. Lesa. Maka saya lebih mengalamatkan diri kepada Bapak Ketua Umum PGI. Sekali lagi syukur atas relasi yang akrab, persaudaraan yang makin hangat di antara kita, pimpinan PGI dan KWI. Saya syukuri kesatuan dan kebersamaan kita menghadapi beberapa isu kebangsaan dan kenegaraan, tentang kebebasan beragama, tentang kesetaraan, dan persamaan hak dan martabat warga negara dari penghayat kepercayaan. Dan saya tahu bahwa PGI juga menulis surat kepada Yang Mulia Bapak Presiden. Kami pun demikian. Maka kita mesti melangkah lebih selaras dan selangkah lagi ke depan dalam menghadapi dan meretas jalan menuju perbaikan agama Republik Indonesia. Dan dengan pada gilirannya Kementerian Agama menjadi suluh untuk Kabinet Presiden sekarang ini dan Kabinet Presiden manapun di masa depan. Kalau kerjasama yang simbiosis, yang menguntungkan secara mutual, efektif dan maksimal dengan gereja terus kita jalin. Kira-kira umat Katolik tidak ingin mengkooptasi dan mensubordinasi Ditjen Dimas Katolik sebagai alat untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, tetapi juga Ditjen Dimas Katolik kiranya terus menjadi pelayan dan pengasuh kepentingan kebangsaan umat Katolik sebagai bagian dari masyarakat bangsa. Maka komunikasi, diskusi, dan keseharian kita tanpa kehilangan identitas kekhususan kita masing-masing adalah suatu panggilan di waktu yang akan datang, meneruskan yang sudah baik dan meningkatkannya ke arah kesempurnaan. Para Bapak Uskup, anggota KWI yang terkasih, selamat datang. Wajah para uskup saya lihat menampakkan wajah Yesus yang akan bersekutu dengan masyarakat, kebaikan kemanusiaan. Kita bukanlah pengawas dan atasan pemerintah, tetapi kita harus mengawal nilai kebangsaan dan kemanusiaan, nilai religiositas dan moralitas yang autentik di tengah bangsa ini, tanpa memandang kita sebagai komunio perfecta atau civitas divina. Kita juga terpanggil untuk bersama majelis-majelis agama dan umat beragama yang lain menjaga kepentingan dan kesejahteraan seluruh bangsa ini. Tidak pernah terkooptasi, selalu yang saya hormati dan kasihi Bapak Ketua Presidium
Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak-bapak, uskup, ibu dan saudara para hadirin. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan ucapan salam. Salam kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang mulai hari ini menyelenggarakan sidang tahunannya. Kami gembira berada di tengah-tengah persidangan yang mulia ini, yang menandakan persaudaraan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Relasi yang telah dijalin selama ini antara PGI dan KBI kiranya terus ditingkatkan di dalam tahun-tahun mendatang, dan biarlah nama Tuhan dipuji-puji di dalam semuanya ini. Sidang tahunan ini diselenggarakan di tengah-tengah berbagai malapetaka alam yang sedang melanda sebagian teman sebangsa kita. Kita mengucapkan bela sungkawa dan menyampaikan empati mendalam terhadap saudara-saudara kita itu. Dalam berbagai diskusi di radio, televisi, juga di surat-surat kabar dalam minggu-minggu ini, orang secara mudah mencari kaitan antara penderitaan dan dosa. Inilah tema yang telah tua dan yang tidak akan habis-habisnya untuk ditelaah. Bukan maksud kita memasuki diskusi yang sulit itu sekarang. Namun demikian perlu juga kita memperhatikan beberapa pemahaman dasar agar kita mampu melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Mungkin masih terngiang-ngiang di telinga kita pertanyaan abadi yang pernah dirumuskan oleh David Hume. Adakah Allah bermaksud mencegah kejahatan tetapi tidak sanggup? Maka itu berarti dia tidak maha kuasa. Atau ada dia mampu tetapi tidak mau, itu berarti dia tidak maha kasih. Atau dia memang tidak sanggup dan tidak mau. Lalu dari mana asal usul kejahatan? Suatu dilema teologis yang tidak mudah. Namun demikian tidak perlulah kita meragukan kemahakuasaan dan kemahakasihan Allah, serta berkecil hati terhadap alam semesta ciptaan ini. Sebagaimana ditekankan oleh Leibniz bahwa dunia yang diciptakan ini merupakan kemungkinan yang terbaik dari semua kemungkinan pencipta dunia. Adapun malapetaka dan kejahatan semuanya akan terjadi dan masih akan terjadi dalam sebuah dunia yang lebih baik dibandingkan dengan andai kata ada kemungkinan lain. Secara lebih lugas, Rabbi Harold Kushner menegaskan bahwa malapetaka memang adalah sesuatu yang salah dengan komitmen kebangsaan kita. Kita mendirikan negara kebangsaan, bukan negara agama. Maka tidak pantaslah untuk membuat dikotomi mayoritas-minoritas atas dasar agama. Nomenklatur yang dikenal konstitusi kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara di depan hukum. Maka pemerintah disuruhkan untuk secara tegas menegakkan konstitusi, bukan sekadar menyenangkan konstituennya. Syukur kalau keinginan konstituen tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi kalau tidak, pemerintah harus berani menentang interes konstituennya dan menegakkan konstitusi. Adalah tugas gereja untuk mengingatkan pemerintah akan tugas konstitusinya ini. Pemerintah yang terus-menerus tidak peduli dengan tugas menegakkan keadilan dan kebenaran bagi semua harus diperingatkan dengan keras. Kalau terus-menerus tidak mendengar, maka adalah tugas warga negara, termasuk gereja, untuk mencari kemungkinan lain. Hendaklah kita taat kepada pemerintah. Demikian dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 13.
Karena tidak percuma pemerintah menyenang pedang. Pedang itu adalah menegakkan keadilan. Tetapi kalau pemerintah telah berubah menjadi binatang buas yang keluar dari dalam laut menurut Wahyu 13, maka tidaklah patut ditaati. Maka marilah kita berdoa agar pemerintah kita tidak berubah menjadi binatang buas. Pada pihak lain, kita menyerukan kepada umat Kristiani untuk melakukan introspeksi mengenai hidup dan perilaku kita dalam menjalin relasi dengan sesama. Semacam sensura morum. Mengapa sekarang kita tidak disenangi, sedangkan dulu tidak begitu? Adakah yang salah dalam pergaulan kita dengan mereka? Adakah kita menciptakan pulau-pulau kemewahan di tengah-tengah kekumuhan bangsa ini? Sementara itu, marilah kita menjalin relasi yang baik, yang kreatif dengan berbagai elemen bangsa, dengan berbagai golongan umat beragama di Indonesia. Selama ini hal itu memang telah berjalan, sebagaimana disinggung Bapak Uskup tadi, bahkan cukup mesra. Hanya saja kemesraan di atas pimpinan belum terlalu terasa ke bawah. Kerukunan yang ada mestilah sungguh-sungguh autentik, tidak dibuat-buat. Kendati dalam derajat tertentu memang masih dibutuhkan pula rekayasa. Tetapi rekayasa yang dilakukan bukan sekadar menampilkan pencitraan, melainkan sebagai langkah pertama guna mewujudkan kerukunan Tuhan. Cita-cita untuk mewujudkan civil society di Indonesia kiranya tetap menjadi panggilan kita.